PT Pertamina resmi menaikkan harga jual liquefied petroleum gas atau LPG non-subsidi tabung 5,5 kg dan 12 kg per 18 April 2026. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Jakarta Senin menjelaskan kenaikan ini menyesuaikan harga pasar. Namun untuk gas LPG 3 kg dirinya mengatakan tak akan naik, termasuk bensin Pertalite dan solar. Bahlil menyebut bahwa ketika nantinya harga pasar turun, secara otomatis LPG dan BBM non-subsidi akan kembali turun. Melansir laman resmi Pertamina Patraniaga, harga yang berlaku untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat untuk LPG 5,5 kg tercatat naik sebesar 17.000 menjadi 107.000 per tabung dari sebelumnya 90.000. Untuk 12 kg di wilayah Banten hingga Bali kini dibanderol seharga 228.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 dari harga sebelumnya Rp192.000. Di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, harga LPG 5,5 kg dipatok pada level Rp111.000. Sementara untuk tabung 12 kilo dijual seharga Rp230.000. Harga ini berlaku merata mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung hingga Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi Utara, harga LPG 5,5 kg ditetapkan sebesar Rp114.000 dengan harga tabung 12 kg mencapai Rp238.000 per tabung. Khusus untuk wilayah Batam, harga terpantau lebih rendah, yakni Rp100.000 untuk ukuran 5,5 kg dan Rp208.000 ukuran 12 kg. Sementara itu, harga tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua, di mana 5,5 kg mencapai Rp134.000 dan LPG 12 kg seharga Rp285.000 per tabung. Untuk wilayah Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, harga LPG 5,5 kilo tercatat Rp124.000 dan 12 kg dipatok pada harga Rp265.000. Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya tidak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, ini menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Stoknya aman ya Pak? Aman. Pak Bahlil, berarti ada kemungkinan harganya turun kalau harga minyak dunia turun ya Pak? Pasti. Oke. Jadi akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007,
enggak 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari yang kalian juga hajar saya kan itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang ditetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita menertibkan kan ya macam-macam lah. Tapi ya udahlah sudah berlalu. Sekarang yang penting hormus baik kok. Pak, harga BBM non subsidi kan dari yang naik ya Pak. Tapi kan pertama sama bensin belum naik. Itu kira-kira bakal naik juga nggak sih Pak? Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan peraturan Menteri SDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya. Begitu ada ya? Pak Menteri, Pak. Hah? Ya nanti kita lihat lah. Kalau untuk subsidi gue bisa jawab. Pak Menteri. Langsung jelas dengan angka-angkanya. Yang mana? Kalau subsidi sampai dengan harga ICP dunia $100 tidak akan naik. Rata-rata. Sekarang average rata-rata dunia ICP kita dari Januari sampai tertanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar $76. Hari ini ya, kalau kemarin kan 77, kan pernah naik sampai 105, 106. Sekarang kalau udah turun kan, sudah di bawah 100 apa itu. Jadi rata-rata tadi pagi saya bangun tidur, bacaan saya sekarang adalah harga ICP dunia dan ICP rata-rata kita mungkin 76 sekian. Pak, izin Pak. Kabarnya sampai kemarin tuh ada kapal bongkar bawa LPG ke Indonesia. Itu sebenarnya pesanan Pertamina lewat dari Selatan di sebenarnya. Kapal dari Reuters, tapi bendera apa? Waduh, saya bukan wartawan internasional ya. Saya Menteri SDM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba saya cek ya. Pak Menteri, Pak, untuk kenaikan solar non subsidi itu apakah ada dampaknya ke B40 nggak Pak? Karena komponennya kan 60% solar, 40 minyak nabati. Nah ini kenaikan solar non subsidi itu dampaknya ada nggak Pak? Solar subsidi. Non subsidi. Kalau non subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang B0 itu lebih mahal daripada B40. Ya. Nah pasti ada koefisien pembaginya di situ perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Ya, oke teman-teman. Pak, harga BBM non subsidi kan naik tinggi Pak. Ada potensi konsumen lari ke BBM yang di bawahnya termasuk BBM subsidi. Shifting ke. Ya saya cuma sampaikan aja lah. BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerima. Apakah malu kita? Itu aja ya bos ya. Tapi ada pengawasannya nggak sih? Hah? Pengawasannya kita. Gimana? Ya saya kan waktu di Seoul di Korea waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tanki sudah penuh, sudah bisa 400 kilo, 300 kilo lebih lah, nanti kurang lebih 400. Sebagai mantan sopir angkot, ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain komunis lebih dari itu. Tapi itu tidak berlaku untuk bis, trek-trek yang mengangkut beras, mengangkut sayur, logistik. Jangan trek yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke namanya ya. Untuk motor juga nggak ada pengawasan Pak? Hah? Untuk motor
Kalau motor sampai dengan sekarang, Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa. Nggak, soalnya di sosmed itu rame orang bolak-balik pakai motor yang tingginya besar buat di Pertalite. Ya itu kembali Dinda, kita harus punya hati Dinda ya. Dinda punya hati dong. Janganlah kau pakai gen, janganlah kau bolak-balik, kasihan rakyat kita Dinda ya. Cari rezeki itu penting, tapi yang baik-baik ya Dinda ya. Hah? Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsafan dari diri kita. Ya. Masa sih kita harus malu nggak kalau kita diawasi terus Dinda? Gitu ya. Apalagi? Soal penataan IUP, Pak. Apa? Penataan IUP. Judulnya apa ini sekarang? Kan seminggu kan, sepekan kemarin kan. Oke. Mungkin update Pak, udah berapa, kemudian sektor tambangnya apa aja gitu. Menyangkut dengan perintah Bapak Presiden dalam rangka nggak kebetulan ini. Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden itu dikhususkan kepada IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, ataupun taman nasional, hutan-hutan produksi terbatas, atau hutan-hutan yang bisa dikonversi yang belum ada IPPKH-nya. Itu yang akan dilakukan penataan. Sementara dalam kawasan hutan yang sudah ada IPPKH-nya dan atau aturan lain yang memungkinkan, maka itu dengan sendirinya tidak akan dilakukan evaluasi karena izinnya kan sudah ada, gitu bos. Tetapi kalau di area yang belum ada izin IPPK-nya, itu yang akan menjadi bagian yang dievaluasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang langkah-langkahnya dan nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Ya. Tambangnya apa Pak? Hah? Tambangnya apa jenisnya? Semua tambang lah. Saya mau memukau lah, tambang apa aja ya. Nikel ada, batu bara ada, emas ada, apa lagi? Boksit ada, pasir kuarsa ada, timah ada, semuanya. Karena total IUP kita kan ada 4.000 lebih, kurang lebih sekitar 4.000, hampir 5.000 lah, hampir 5.000, kurang lebih ya, 4.000 lebih. Nggak sampai 5.000 tapi hampir. Baik bos. Pak Bali, ada Oh. satu lagi Pak. Apa ini? Proyek ini Pak, apakah ini juga bagian dari proyek IDB yang dikelola sektor itu atau memang tersendiri gitu Pak? Enggak, ini barang baru. Ini adalah baru dilakukan eksplorasi. Makanya waktu saya masuk jadi Menteri SDM, pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan produksi sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi, tapi juga kita melakukan percepatan eksplorasi. Inilah buah daripada eksplorasi beberapa tahun lalu. Ya. Nilai investasi Pak? Wah ini pasti besar bos. Yang tahap pertama aja investasinya kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Kenapa ya bos? Ya siap, 15 Pak. Kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Itu di tahap pertama. Dengan ada penemuan yang baru ini lagi, itu bisa karena dekat aja kan mereka kan. Jadi ya kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar. 20 miliar itu sama dengan 300 asumsi 17.000 atau 15.500. Ya 340 T lah. Jadi memang ya begitulah. Ya. Apalagi? Pak, terkait kapal Pertamina yang sempat update-nya ada apa? Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya, karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini. Ya boleh kita terbuka, tapi jangan terlalu banyak terbuka lah, nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya Pak? Saya tidak tahu ya. Berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu supaya saya tahu. Mbak, kamu pikir Menteri SDM itu tahu semua ya? Oke, makasih ya. Makasih. Sukses semua ya. Sukses Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.